Cek 1, 2, 3. Pak Fukoha kedengaran Pak? Ya, kita masih menunggu Pak Wamen yang sedang disiapkan link Zoom-nya. Mohon bersabar sekitar 5 menit lagi ya. Kita akan mulai seminar pembaharuan hukum pidana RUU KUHP bagaimana nasibmu kini. Dimohon untuk bersabar Bapak Ibu semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Edi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita ya, sudah hadir dan insya Allah kita akan mulai webinar nasional pembaharuan hukum pidana. Assalamualaikum Prof. Setengah 9 pagi seperti informasi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai webinar nasional pembaharuan hukum pidana RUU KUHP. Bagaimana nasibmu kini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Serang Raya, Bapak Dr. Haji Hamdan MM. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Bapak Dr. Deli Maulana MPA. Yang terhormat Bapak Haji Fukoha selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kami, dosen kami, narasumber Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarij, SHM Hum, dan sekaligus beliau juga sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa, dosen, kawan-kawan masyarakat hukum pidana dan kriminologi, Mahupiki, kemudian praktisi hukum dari pengadilan, para advokat, peradi, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu semuanya, yang alhamdulillah pada siang ini siang yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu untuk menimba ilmu hukum pidana dari narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, tetapi tidak mengurangi antusias dan semangat para peserta untuk mengikuti webinar hari ini. Bapak Ibu semua, peserta webinar yang berbahagia, untuk memulai acara webinar hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dimohon untuk semua peserta webinar mengaktifkan kameranya. Di sana
Selanjutnya untuk kemanfaatan dan keberkahan acara kita berdoa sejenak ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berikutnya sambutan sekaligus membuka acara webinar hari ini kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Bapak Dr. Doli Maulana MPA, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hairij, SHM Hum, Prof. Edi. Ini saya sering melihat di UGM, di Fakultas Hukum, dan saya memang kebetulan di Visipol UGM. Terima kasih Pak Wamen sudah hadir, dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman terhadap teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, sehingga keteraturan hukum dan lain-lain itu bisa tercerahkan pada teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Doli Maulana, tadi atas sambutan dan membuka webinar hari ini. Selanjutnya ya, acara yang kita nantikan bersama yaitu pemaparan materi seminar pembaharuan hukum pidana RUU KUHP, bagaimana nasibmu kini, yang langsung akan disampaikan oleh Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hairij, SHM Hum. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Dekan, Bapak Ibu peserta webinar, mohon maaf saya dalam kendaraan menuju Lapas Tangerang dan rumah sakit di Tangerang untuk menindaklanjuti terkait peristiwa kebakaran minggu lalu. Jadi mungkin saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ketika berbicara mengenai RUU KUHP, ini adalah suatu perjalanan panjang yang telah dimulai pada tahun 1958, namun baru masuk ke DPR itu tahun 1963. Jadi sudah 58 tahun lebih. Tetapi saya selalu menghibur diri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menyusun kodifikasi dalam waktu yang singkat. Terlebih bagi kita di Indonesia yang kemajemukannya sangat luar biasa, karena kita adalah negara yang heterogen, yang multi etnis, multi religi, multi culture. Tentunya tidak mudah untuk membuat suatu kodifikasi hukum pidana yang mengakomodasi berbagai kepentingan yang heterogen tersebut. Kalau kita lihat Belanda misalnya, yang hanya sebesar Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk yang jauh di bawah penduduk DKI Jakarta, dan struktur masyarakatnya adalah homogen, itu membutuhkan waktu 70 tahun untuk berubah KUHP-nya dari KUHP Prancis atau Kode Penal Prancis menjadi Wetboek van Strafrecht. Kita ini baru 58 tahun. Jadi sebetulnya dari sisi waktu ya masih dalam tataran yang ideal ya. Tetapi ini merupakan hal yang urgen untuk segera disahkan, mengingat bahwa KUHP yang kita pakai di ruang-ruang sidang pengadilan ini adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang pertama kali dirumuskan tahun 1800, jadi 221 tahun yang lalu, kemudian disahkan 1870, tetapi baru diberlakukan di Indonesia tahun 1915 dan dilaksanakan pada tahun 1918. Jadi sudah 103 tahun.
Tentunya dengan struktur KUHP yang ada saat ini harus mengalami perubahan yang cukup signifikan dan yang sangat prinsip. Oleh karena itu, RUU KUHP yang ada ini dia sudah berorientasi pada hukum pidana modern yang tidak lagi menitikberatkan pada keadilan retributif, tetapi dia berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Dan dia hanya terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Banyak hal yang kita formulasikan sebagai adaptasi terhadap perkembangan zaman, sehingga RUU KUHP yang ada ini dia sangat jelas dengan visi misi pemidanaan yang ada di Indonesia, yaitu 1, reintegrasi, yang kedua bahwa meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok, tetapi tidak lagi merupakan primadona. Artinya sedapat mungkin dalam penjatuhan pidana, hakim menghindari pidana penjara. Ini alternatifnya ada pidana denda, ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial, dan ada juga pidana percobaan. Ini dilihat dari ancaman pidana pada masing-masing pasal. Bagaimana proses pembahasan itu selanjutnya? Sebetulnya pada tahun 2019, hampir saja kita mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP, namun karena satu dan lain hal, antara lain adanya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ini merupakan suatu rintangan, sehingga ada suara-suara waktu itu terkait pasal-pasal yang kontroversi. Kemudian Menteri Hukum dan HAM atas nama Presiden menyurati DPR untuk itu pengesahannya dipending. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengenal carry over, bahwa boleh undang-undang yang dipending pengesahannya boleh diteruskan dalam DPR masa jabatan yang berikut, dan kita tidak perlu lagi membahas dari ulang. Pada hari ini tanggal 15 September, nanti siang jam 1, Bapak Menteri Hukum dan HAM akan melakukan rapat kerja dengan Badan Legislasi di DPR untuk kemudian menyepakati beberapa RUU yang bersifat carry over. Paling tidak ada 2 RUU, yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, untuk diprioritaskan pembahasannya. Sudah barang tentu pembahasan terhadap RUU KUHP ini tidak akan dari awal, karena kalau dari awal pasti memakan waktu yang panjang dan ini banyak substansi yang sudah disepakati. Jadi pembahasan hanya terbatas kepada pasal-pasal yang menimbulkan perdebatan di ruang publik, seperti misalnya persoalan pidana mati, kemudian penghinaan terhadap presiden, kemudian advokat curang, persoalan santet, kemudian penggelandangan, dan beberapa hal lainnya. Terhadap 14 isu yang menimbulkan perdebatan di publik, ini ada 3 hal yang menjadi solusi. Yang pertama, tetap dipertahankan setelah kita menjelaskan kepada publik. Yang kedua, pasal-pasal tersebut direformulasi. Artinya setelah mendapat masukan dari publik, kami akan memformulasikan ulang pasal-pasal tersebut. Dan yang ketiga, ya pasal-pasal yang menimbulkan keberatan itu kita hapus. Ini contohnya ya, contohnya terhadap pasal penghinaan terhadap presiden ini tetap kita pertahankan. Karena bagaimanapun saya kira presiden ini adalah personifikasi negara. Oleh karena itu harkat dan martabatnya harus dilindungi.
Sehingga sekali lagi pasal-pasal penghinaan presiden ini tetap kita pertahankan. Namun ada pasal-pasal yang telah kita reformulasi dengan mendengar masukan dari koalisi masyarakat, termasuk teman-teman akademisi dan publik lainnya, misalnya terkait pasal-pasal penodaan agama, kemudian mengenai advokat curang, kemudian mengenai aborsi dan lain sebagainya. Ini kita telah melakukan reformulasi. Dan yang ketiga ada juga pasal yang dihapus, yaitu mengenai pemidanaan terhadap dokter gigi yang melakukan malpraktek. Ini kita hapus dengan mengingat sudah diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, selanjutnya di dalam bulan Oktober sampai dengan nanti bulan Desember sudah barang tentu kita akan melakukan pembahasan detail terhadap 14 isu yang menjadi kontroversi di publik, dan tentunya kita harapkan pada tahun ini RUU KUHP bisa disahkan menjadi KUHP baru. Selama tahun 2021 kita telah mensosialisasikan RUU KUHP di 12 kota, dimulai di Medan dan berakhir di Jakarta pada tanggal 14 Juni. Perlu kami informasikan pula bahwa hampir setiap minggu kami tim ahli, tim perumus RUU KUHP selalu melakukan diskusi intensif, dan pagi hari ini pun kami sedang melakukan diskusi intensif dengan teman-teman konsorsium, ICJR, IPJ, LAIP, terkait konsep restoratif justice di dalam RUU KUHP. 2 minggu sebelumnya kami melakukan diskusi intensif dengan teman-teman advokat, sebelumnya juga dengan teman-teman pemerhati penyandang disabilitas, dan juga dengan teman-teman yang melakukan kritik terhadap pasal-pasal penodaan agama. Ini kami sudah melakukan diskusi intensif dan sudah ada kesepahaman, sehingga memang tadi saya katakan ada reformulasi terhadap beberapa pasal di dalam RUU KUHP. Selesai rapat dengan Balik pada siang hari ini, tentunya pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM akan menyiapkan draft yang akan dibahas bersama-sama dengan DPR pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember nanti. Ini kira-kira perjalanan RUU KUHP sampai saat ini yang perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu peserta webinar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wamen, ada beberapa pertanyaan diperkenankan. Ya, 2 pertanyaan saja, silahkan. Ya, 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk ngisi kolom chat. Ya, pertanyaan dari moderator, ini titipan dari beberapa dosen hukum. Jadi memang salah satu dampak penerapan KUHP kolonial itu masih banyaknya hakim menjatuhkan kepada terdakwa itu dengan terapan keadilan retributif, ya, artinya semua penjahat, semua terdakwa harus dihukum di penjara. Maka kemudian banyak yang penjara itu over capacity. Nah, termasuk juga di lapas Tangerang yang kita tahu ada 48 orang narapidana yang kehilangan nyawanya akibat kebakaran. Jadi mohon penjelasan Profesor sejauh mana RUU KUHP ini menanggulangi keadilan retributif, ya, menuju keadilan tadi restoratif atau korektif. Ya. Pertanyaan keduanya? Yang kedua belum ada, Prof, dipersilakan. Oke. Saya kira ini satu pertanyaan saja ya, karena saya sudah sampai di tempat tujuan. Jadi begini, RUU KUHP ini dia inline dengan RUU pemasyarakatan. Di sini dia kalau selama ini kan saya selalu mengatakan
lembaga pemasyarakatan itu tempat pembuangan akhir. Kita tidak pernah, lapas itu tidak bisa loh melakukan intervensi terhadap sistem peradilan pidana. Dan lapas juga tidak bisa menolak kalau sudah eksekusi putusan pengadilan. Nggak mungkin kalau lapas itu menolak kalau eksekusi pengadilan untuk ditempatkan di seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi polisi, jaksa, dan hakim itu nggak mau tahu lapas itu sudah penuh ataukah tidak. Tetapi begitu ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mau tidak mau terpidana itu diserahkan kepada lapas. Dan tidak melihat kondisi lapas itu seperti apa. Ini dirubah di dalam RUU Pemasyarakatan yang inline dengan RUU KUHP. Pertama, bahwa betul-betul pidana penjara itu bukan lagi menjadi primadona. Itu sebabnya mengapa sehingga ancaman pidana di dalam RUU KUHP buku 2 itu betul-betul sudah kita formulasikan. Misalnya untuk ancaman pidana yang tidak lebih dari 4 tahun bisa disubstitusi dengan pidana kerja sosial. Untuk ancaman pidana yang tidak lebih dari 2 tahun bisa disubstitusi dengan pidana pengawasan atau pidana percobaan. Selain itu, ada RUU yang sekarang juga akan disahkan, yaitu RUU Narkotika. Ini kalau disahkan, maka separuh lebih penghuni lapas itu akan dikeluarkan. Artinya sudah tidak lagi ada over kapasitas. Sebab apa? Dari 320.000 penghuni lapas itu hampir 170.000 adalah narkotika. Dan 80% dari 170.000 itu adalah pengguna. Dan rata-rata mereka di bawah 1 gram. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu kita mendesak memang RUU PAS dan RUU KUHP ini disahkan dalam satu nafas sehingga betul-betul overkapasitas ini bisa ditanggulangi. Yang terakhir ingin saya katakan bahwa di dalam RUU KUHP ini ada pedoman pemidanaan yang memang sedapat mungkin hakim itu tidak menjatuhkan pidana penjara. Itu ada dalam pasal 70 kalau saya tidak salah. Saya kira itu ingin saya sampaikan dan ini saya sudah sampai di tempat tujuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Edi, ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sebentar sedikit tapi bergizi, ya, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Prof Edi. Sukses selalu buat tugas dan amanahnya, Prof Edi. Bapak Ibu peserta webinar, ya, alhamdulillah. Dipersilakan Bapak Ibu untuk peserta webinar mengisi link absen yang sudah dikirim di chat, ya. Dipersilakan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena memang Pak Wamennya sedang banyak kegiatan. Insya Allah nanti kita akan diskusi lagi, ya, dengan narasumber-narasumber yang luar biasa lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, ya. Ya, kita foto dulu, ya. 1. Ya, aktifkan kameranya. Sudah? Masih ada. Yes. Ya, sudah, ya. Kita mulai, ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Lagi, Pak? Oh, lagi, ya. 1. Yang gagah. 1, 2, 3. Terakhir, ya, Pak? 2 lagi. Oh, 2 lagi. Ya. 1, 2, 3.
Terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.